Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Zuhratun Aulia. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi sebelumnya mengenai menakar kesehatan jiwa pada usia lanjut. Dan materi ini merupakan materi kedua dari materi yang sebelumnya. Perlu saya sampaikan bahwa materi ini merupakan media edukasi sehingga tidak mewakili seluruh hasil pemeriksaan klinis ataupun terapi dalam praktek medis sehari-hari. Kita lanjut pada materi dan pertanyaan yang sering disampaikan oleh para lanjut usia di tempat praktek klinis. Apakah ketika mengalami keluhan psikis bisa mempengaruhi kerja ataupun fungsi tubuh? Jawabannya adalah ya. Pada beberapa kondisi ataupun situasi tertentu, stres akan diterjemahkan sebagai suatu bentuk ancaman dalam diri. Otak akan menerjemahkan hal tersebut sebagai suatu media untuk peningkatan beberapa senyawa di dalam tubuh sehingga mendorong respon tubuh yang berbeda-beda. Hal ini tergantung kerentanan tertentu. Setiap orang memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki keluhan dominan pada nyeri sendi, mual, muntah, sakit perut, pusing yang mengarah pada suatu kondisi psikosomatis. Berikutnya, ada beberapa gejala fisik yang bisa menyertai gangguan psikis. Di antaranya lelah, perasaan energi yang selalu mudah berkurang. Hal ini akan diikuti oleh suatu kondisi insomnia atau gangguan tidur. Bisa didapatkan nyeri kepala, migrain atau kepala tegang, ketegangan atau kepala terasa tertekan, muncul tekanan darah tinggi yang lebih disebabkan karena faktor psikis. Pada beberapa kasus bisa didapatkan keluhan gigi, kemerutuk, tegang di area rahang sehingga sulit untuk mengatupkan bibir ataupun rongga mulut. Kemudian didapatkan peningkatan detak jantung meskipun dalam keadaan beristirahat. Keluhan lain yang khas seperti tangan atau kaki terasa dingin, banyak berkeringat, ataupun terasa kedinginan tanpa sebab. Pada beberapa kondisi, usia lanjut banyak mengeluhkan keluhan gangguan pencernaan, di antaranya seperti nyeri di perut, diare, perut kram, mudah kembung, atau konstipasi. Gejala yang berbeda juga bisa didapatkan berupa perubahan selera makan, hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah, muncul reaksi alergi, atau reaksi alergi akan diperberat ketika seseorang mengalami stres. Pada beberapa kasus juga muncul berupa gangguan kulit, didapatkan keluhan gatal berulang pada regio tubuh tertentu. Ada pula yang mengeluhkan nyeri di berbagai area tubuh yang lain, terutama di area persendian, di area ujung-ujung dari ekstremitas atau anggota tubuh. Ada kram otot atau kekakuan serta ketegangan, dan didapatkan nyeri punggung berulang. Keseluruhan kondisi ini akan mengarah pada keadaan psikosomatis ketika memang didapatkan kecenderungan faktor psikis yang dominan, dan hal ini mendudukkan yang bersangkutan mengalami kondisi fisik yang berbeda-beda. Namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter, didapatkan hasil pemeriksaan normal, tidak didapatkan abnormalitas hasil pemeriksaan fisik ataupun laboratorium. Tentunya hal ini memberikan rasa kecewa, rasa tidak tenang. Kenapa aku sakit tapi kok dibilang normal? Inilah yang menimbulkan suatu kerentanan ke arah frustrasi bagi pasien.
sehingga memiliki pola perilaku shopping dokter berpindah-pindah dari dokter yang satu ke dokter yang lain untuk menjelaskan bagaimana perilaku sakit itu bisa muncul dalam diri seseorang. Hal ini tentunya memang tidak terbatas pada lanjut usia saja. Semua usia bisa memiliki kerentanan yang sama terkait kondisi psikosomatis. Berikutnya adalah perlu saya sampaikan bahwa 1 dari 20 orang mengalami episode depresi. Menurut The World Mental Health Survey, depresi menjadi berat apabila muncul pertama kali pada usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia yang mengalami depresi akan diikuti selama 6 tahun, kira-kira 80% tidak sembuh, namun terus mengalami depresi atau mengalami depresi yang bersifat hilang timbul. Nah, sebenarnya ini bisa kita siasati. Kecurigaan depresi perlu dilakukan screening dengan cara mengajukan 2 pertanyaan. Hal ini bisa pendengar praktekkan pada lanjut usia di rumah ataupun di sekitar lingkungan saudara. Pola pertanyaannya khas seperti, dalam 1 bulan terakhir, apakah Bapak atau Ibu memiliki ketertarikan dan kesenangan terhadap sesuatu yang biasanya membuat diri sendiri tertarik atau senang? Hal ini bisa kita terjemahkan sebagai suatu keadaan apakah yang bersangkutan masih memiliki respon senang ketika berhadapan dengan hal yang membuat senang. Sebagai contoh, seseorang lanjut usia akan senang ketika mendengarkan suara bayi tertawa, melihat cucu, melihat anggota keluarga yang masih muda. Namun ketika berhadapan dengan situasi yang sama menunjukkan respon emosi yang berbeda, maka kita harus curiga, adakah perubahan suasana perasaan dalam diri lanjut usia. Pertanyaan berikutnya adalah dalam 1 bulan terakhir, apakah merasa sedih atau seakan kehilangan harapan? 2 pertanyaan screening sederhana ini bisa untuk mengevaluasi situasi dasar dari keadaan mental seorang lanjut usia. Adapun beberapa gejala yang mengarah pada suatu kondisi depresi pada lanjut usia, diantaranya adalah sad, kesedihan atau mood suasana perasaan depresi, gangguan pada sleep berupa gangguan tidur, bisa insomnia atau hipersomnia. Yang ketiga adalah interest, yaitu kehilangan minat, bahkan pada suatu kondisi bisa mengarah pada keadaan anhedonia atau keadaan di mana seseorang tidak mampu merasakan kesenangan dalam hidup. Gejala yang keempat adalah guilt, munculnya rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Yang kelima adalah energi, di mana menjadikan seseorang merasa kehilangan energi atau mudah lelah, meskipun dengan aktivitas yang sama. Gejala keenam adalah konsentrasi, berupa gangguan konsentrasi, sehingga mudah lupa, tidak bisa fokus ketika mengerjakan tugas, ataupun ketika terlibat dalam situasi komunikasi interpersonal ataupun sosial. Berikutnya adalah appetite, yaitu perubahan nafsu makan yang rendah atau berat badan bertambah atau menurun. Terjadi fluktuasi di sana. Berikutnya adalah psikomotor, yaitu pola perilaku atau kegiatan fisik yang berhubungan dengan aspek psikis. Didapatkan perubahan atau gangguan psikomotor bisa mengarah pada agitasi atau suatu kondisi peningkatan motorik, atau justru retardasi, didapatkan penurunan dari pola perilakunya, cenderung diam, malas, mengalami isolasi diri ataupun isolasi emosional. Berikutnya yang harus mendapat perhatian dan pertimbangan khusus yaitu suicidal, yaitu pemikiran bunuh diri ataupun mengakhiri hidup. Banyak faktor, kondisi atau bentuk gangguan lain yang dapat menyebabkan gejala depresi. Di antaranya kondisi medis umum. Tidak dipungkiri bahwa pada kondisi lanjut usia akan rentan mengalami beberapa keadaan seperti kanker, penyakit arteri koroner, diabetes mellitus, stroke, hipotiroidisme,
hipertiroidisme, nyeri kronis. Hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya depresi. Sehingga apabila didapatkan kondisi medis umum berupa gejala-gejala gangguan tersebut, harap dapat dilakukan konsultasi secara rutin dengan dokter yang menangani. Tetap pengobatan berdasarkan gangguan medis yang dialami. Berikutnya adalah pengobatan. Memang didapatkan kecenderungan pada pengobatan tertentu yang berjalan lama akan menimbulkan rasa bosan ataupun rasa tidak nyaman. Selain itu, juga bisa disebabkan karena kombinasi beberapa pengobatan tertentu akan menimbulkan efek yang berbeda. Dan ada tidaknya gangguan mood, gangguan cemas, panik, kondisi obsesif kompulsif atau gangguan fobia sejak masa muda, ini juga akan berpengaruh pada saat masuk lanjut usia. Berikutnya adalah penyalahgunaan zat, gangguan makan, dan bereavement atau fase berduka. Sehingga pada akhirnya perlu dilakukan evaluasi diri untuk mengevaluasi sesama usia lanjut serta mendapatkan beberapa gambaran gejala seperti yang disampaikan, sehingga akan lebih bijaksana untuk lebih mengenali, memahami bahwa diri sendiri sudah membutuhkan bantuan profesional untuk menangani kondisi yang dihadapi. Dalam kesempatan berikutnya, kita akan membahas mengenai menakar kesehatan jiwa pada lanjut usia di part yang ketiga, untuk membahas lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor kerentanan yang menimbulkan stres, serta bagaimana melakukan evaluasi secara mandiri. Kita telah sampai pada slide yang terakhir berupa referensi, sehingga harapan kita bersama adalah tetap menjaga kesehatan diri, baik fisik maupun psikis. Berikut adalah buku Bersahabat dengan Hari Tua yang telah kami sarikan dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih telah bersama kami. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.